Boleh aku minta nomor WhatsApp? Ayo cari tempat untuk bicara. Dinda berbicara pada Damar dengan nada tenang. Damar sedikit terkejut, kemudian dia mengelus hidungnya. Meskipun sama-sama gadis dari keluarga Sitara, tapi satu-satunya persamaan di antara Dinda dan Gladys adalah mereka sangat cantik. Walaupun begitu, dari segi kepribadian mereka justru bagaikan langit dan bumi. Gladys memiliki sifat yang tenang, sementara Dinda memiliki temperamen yang buruk, layaknya seorang nona besar dari keluarga kaya yang arogan. 9 tahun yang lalu, saat Dinda bangun di atas ranjang, reaksi pertamanya adalah pergi ke dapur hotel untuk mengambil pisau dan mengejar Damar hingga ke jalanan. Sekarang dia sudah mengejarnya sampai ke sini, jadi jika dia memarahinya, atau memukulnya, Damar sudah merasa itu cukup biasa. Tapi pilihan yang diambil Dinda justru adalah mengajaknya mengobrol dengan suara lembut. Hati Damar merasa sedikit kacau. Jelas terlihat bahwa kejadian waktu itu dan waktu selama 9 tahun ini telah memberikan perubahan yang sangat besar pada kepribadian Dinda. Dulu hubungan mereka memang cukup baik, karena Dinda sering bersama Gladys dan Damar juga suka mencari Gladys untuk bermain bersama. Damar mengangguk, ayo. Dinda berjalan di depan dan Damar mengikuti dari samping belakang. Sepanjang perjalanan, mereka berdua diam tanpa kata. Saat tiba di sebuah kafe, mereka pun mencari tempat untuk duduk. Damar merasa sedikit canggung. Kemudian dia berdeham dan berkata, aku dengar kamu sudah menikah. Iya, Dinda mengangguk. Selamat ya. Damar terbatuk dan menggaruk kepalanya. Dinda menampakkan senyum tipis kemudian mengangkat kepalanya. Kamu sedang menyelidiki kejadian saat itu. Damar mengangguk, iya. Tidak apa-apa jika kamu tidak percaya. Tapi aku telah dijebak. Hari itu aku mabuk, dan tidak tahu bagaimana aku bisa berbicara sampai di sini. Damar berhenti sejenak dan berkata lagi, bisa melakukan hal itu denganmu. Dan aku juga tidak tahu kenapa dalam CCTV terlihat akulah yang membawamu masuk ke dalam hotel. Aku tidak ingin menderita karena ketidakadilan ini. Tangan Dinda berada di atas gelas kopi dan jarinya mengitari pinggiran gelas dengan pelan. Kemudian bergumam, aku percaya. Damar tiba-tiba mengangkat kepala dan menatapnya. Dinda menghela napas. Dia tidak menjelaskan tentang itu, dan justru lanjut berkata, kejadian itu juga salahku. Reaksiku saat itu terlalu berlebihan hingga mengejarmu dengan pisau dapur sampai ke jalanan. Sampai-sampai kejadian itu tidak bisa disembunyikan. Jika diselesaikan secara pribadi, didiskusikan secara pribadi, contohnya seperti kita menikah setelah lulus atau sejenisnya, mungkin masalahnya akan selesai dengan lebih mudah. Hati Damar sedikit terkejut. Dinda mengangkat kepalanya dan menatap Damar. Kemudian dia berkata dengan mata yang sedikit memerah dan berair, tapi kejadian saat itu, setelah keluargaku tahu, mereka merasa malu. Masalahnya menjadi besar dan tak bisa ditutupi. Oh, sampai di sini. Dinda mengusap matanya yang sedikit basah, kemudian berkata, aku telah sembrono. Damar mengerutkan keningnya. Dia sedikit tidak biasa dengan kepribadian Dinda saat ini. Intinya, aku percaya bahwa saat itu kamu telah dijebak. Jika kamu butuh bantuan dariku, aku akan membantumu, lanjut Dinda. Damar terdiam. Dia sama sekali tidak mengira jika Dinda mencarinya ternyata untuk menawarkan diri membantunya. Tidak perlu. Yang terlibat dalam kejadian ini terlalu banyak, dan barusan itu sangat jelas jika keluarga Ardiansyah tidak ingin aku meneruskan penyelidikan. Dan ini berarti kejadian saat itu bisa saja melibatkan orang penting di keluarga Ardiansyah. Jadi kamu tidak perlu menempatkan dirimu dalam situasi berbahaya, dan aku juga sudah punya petunjuk, Damar berkata sambil tersenyum. Dinda tercengang dan menatap Damar, kemudian dia tersenyum. Rasanya kamu sudah jauh lebih dewasa dari 9 tahun yang lalu, ini cukup bagus. Damar selalu merasa suasana di antara mereka sedikit canggung, dan dia berdeham. Kalau begitu, jika tidak ada hal lain yang mau dibicarakan, aku pulang duluan. Ayah ibuku menungguku untuk makan bersama. Boleh aku minta nomor WhatsApp? Dinda membuka mulutnya dan berbicara. Damar merasa sedikit tidak nyaman. Lagi pula Dinda telah menjadi istri orang lain, dan di antara mereka waktu itu hanya hubungan sebatas bersentuhan kulit. Memberi nomor WhatsApp rasanya seperti berselingkuh. Tapi dia juga tidak bisa menolak permintaan ini, karena bagaimanapun, Dinda juga merupakan korban terbesar dari kejadian itu. Meskipun dirinya sendiri adalah korban, tapi bisa dianggap berkah tersembunyi juga. Setelah bergabung dengan Night Watcher, barulah ada dirinya yang sekarang ini. Boleh, Damar mengangguk. Setelah saling bertukar nomor, Damar meninggalkan kafe itu seperti melarikan diri. Menatap punggung Damar, Dinda merapikan poninya. Di antara alisnya, ada jejak kesedihan yang terlihat sekilas, kemudian dia bergumam, dia masih saja pria yang berpegang teguh pada prinsipnya. Sampai di tepi jalan raya, Damar menghembuskan napas lega.
Dia merasa berkelahi dengan beberapa pria tua Night Watcher lebih baik daripada berbicara dengan Dinda. Sampai di luar pintu, barulah dia dapat merasa sedikit lebih lega. Di saat itu, tiba-tiba ponselnya berdering. Damar kemudian mengangkatnya dan berkata, "Halo, ada apa Clara?" "Damar," Clara berkata dengan suara pelan di telepon, "bisakah kamu menemaniku ke pelelangan barang antik nanti?" Tanpa menunggu Damar berbicara, Clara langsung berkata lagi, "Ada seorang pria yang terus menggangguku dan ingin pergi bersamaku. Aku sedikit khawatir dia akan melakukan sesuatu padaku." Damar memikirkannya, kemudian mengangguk, "Baiklah, kirimkan alamatnya padaku. Di Hotel FS. Aku akan menunggumu di pintu masuk hotel," kata Clara dengan buru-buru. Damar menganggukkan kepalanya. Setelah menutup telepon dari Clara, dia kemudian melakukan panggilan lagi untuk Rudy. "Ayah, itu, temanku mengajakku makan. Jadi aku tidak pulang ke rumah untuk makan." Rudy tertegun sejenak, kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, "Damar, Dinda itu sudah menikah. Kamu." "Ayah, kamu sedang memikirkan apa?" "Aku sudah berpisah dengannya." Damar tidak bisa berkata apa-apa lagi. Setelah mengatakan dua kata lagi, dia pun langsung menutup panggilan itu. Damar menghela napas, kemudian memanggil taksi dan pergi ke Hotel FS. Segera, dia telah tiba di pintu Hotel FS. Hotel FS adalah salah satu hotel bintang 5 di LH yang cukup besar. Di depan pintu masuk, Clara telah berdiri di sana dan di sampingnya berdiri seorang pria yang tidak terlalu tinggi dan sedikit gemuk. Pria itu berusaha menyanjung dengan berkata, "Clara, aku tahu kamu suka barang antik. Nanti saat ada yang kamu suka, langsung katakan saja padaku." Clara mengerutkan keningnya dan berkata, "Terima kasih, tapi tidak perlu. Jika ada barang yang kusuka, aku akan mendapatkannya sendiri. Jangan sungkan begitu. Kepulanganmu kali ini ke LH. Kamu selalu saja bekerja dan aku selalu gagal mengajakmu bertemu. Aku bahkan sudah bercerita tentangmu pada orang tuaku. Mereka sangat puas denganmu. Tidak peduli itu pekerjaan maupun keluarga. Mereka bahkan bertanya kapan bisa mengajak orang tuamu untuk makan bersama." Pria gendut itu berkata dengan tersenyum lebar. Clara mengerutkan keningnya lebih dalam. "Mario Sanada, sudah kukatakan berapa kali aku tidak menyukaimu. Bisa tidak kamu berhenti menggangguku? Aku sudah punya orang yang kusukai. Dari awal SMA kamu sudah bilang kamu punya orang yang disukai, tapi kenapa aku tidak pernah melihat kamu jalan bersamanya?" Kata Mario. "Ayo kita masuk, pelelangan akan segera dimulai." "Aku sedang menunggu orang," kata Clara. Saat itu, Damar berdeham dan berjalan menghampiri. "Clara, aku sudah datang." Melihat Damar, wajah Clara langsung cerah karena senang, dan dia pun langsung segera menghampiri Damar. Mario yang melihat Damar seketika terkejut, kemudian terkekeh dan berkata, "Bukankah ini pemerkosa dari keluarga Ardiansyah 9 tahun yang lalu?" Damar mengerutkan kening, meliriknya dan bertanya, "Siapa kamu?" "Biar ku perkenalkan sebentar, namaku Mario Sanada. Keluargaku adalah pedagang barang antik terbesar di LH." Dia menatap Damar dengan ekspresi bangga, dan kemudian berkata kepada Clara, "Clara, bagaimana kamu mengenal orang ini?" "Orang ini adalah pemerkosa terkenal di LH." Damar mengerutkan keningnya. Clara berkata, "Aku punya hubungan dengan siapa? Memangnya apa urusanmu?" "Damar, ayo kita masuk duluan, abaikan saja dia." Baru saja Damar hendak berjalan, Mario langsung menarik tangannya untuk berhenti. "Bocah, Clara adalah calon istri yang sudah kupilih, jadi lebih baik kamu jauhi dia." Damar memutar pergelangan tangannya sedikit dan melepaskannya dari genggaman Mario, kemudian tersenyum pada Clara. "Ayo kita masuk." Mario langsung murka dan segera menyusul mereka. Matanya menatap Damar dengan tidak ramah, kemudian berkata pada Clara, "Clara, yang mengadakan pelelangan kali ini adalah temanku. Jadi nanti saat ada barang yang kamu pilih, aku akan sampaikan pada temanku supaya kamu bisa lebih mudah mendapatkannya. Dan dengan pandanganku ini, kamu pastinya tidak perlu khawatir tentang tidak sengaja membeli barang palsu." Sambil berbicara, mereka telah tiba di depan pintu aula besar. Clara mengeluarkan 2 lembar tiket dan menyerahkan pada orang yang berjaga di depan pintu. Setelah pemeriksaan, mereka pun masuk ke dalam aula. Di dalam aula, terdapat banyak kursi dan saat ini sudah banyak diisi oleh orang-orang. Clara melihat 2 lembar tiket yang ada di tangannya. Setelah menemukan tempat duduk mereka, dia membawa Damar untuk duduk. Mario juga mengikuti, dan berjalan ke barisan di belakang mereka, kemudian duduk di sana. Di kursi barisan paling depan, ada beberapa anak muda yang mengenakan kacamata hitam dan duduk di sana. Mereka duduk sambil bersilang kaki, dan banyak orang yang takut saat melihat mereka. Beberapa orang ini adalah Januardi, Anthony, Tandi, dan juga Hans. Bersambung.